Shalom jemaat yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam konten pembinaan Hosana Kompas Iman. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini topik kita juga tidak kalah menarik, yaitu hari ini tema kita tentang roti tak beragi. Hari ini bersama saya, Ming Kuang, dan juga Didi, dan bersama pembicara kita, yaitu Pak Antoni Nathan. Kita akan sama-sama mendiskusikan berbagai pertanyaan terkait roti tak beragi yang sudah dikumpulkan oleh tim panitia. Oke, untuk itu kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Pak Antoni, ada yang bertanya nih, apakah yang dimaksud atau dilambangkan dengan roti tak beragi di dalam Alkitab? Ya, oke. Ya, jadi roti tak beragi itu melambangkan sebetulnya tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk melepaskan umat Allah dari perbudakan, ya, dari perbudakan dosa seperti itu. Jadi simbolnya itu merupakan simbol yang dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk kemudian menunjuk kepada karya Yesus di dalam Perjanjian Baru, begitu kan? Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, itu contohnya pada waktu Keluaran pasal ke-12 ketika bangsa Israel dalam proses hendak keluar dari Mesir, oleh Musa dipimpin untuk keluar dari Mesir, maka kemudian Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk mereka itu bersiaga memakan roti tak beragi bersama dengan sebelumnya itu anak domba jantan yang dibakar, dipanggang, dikorbankan, disembelih, dibakar, dipanggang bersama dengan roti yang tidak boleh ada raginya. Begitu kan? Roti bundar yang digepengkan dan kemudian dipanggang dan tidak boleh ada raginya. Bahkan dimakan juga dengan sayur yang disebut sayur pahit, begitu kan? Nah, Tuhan di situ sangat melarang sekali roti yang biasa dipakai dan dimakan oleh bangsa Israel itu mengandung ragi. Di situ pada momen itu tidak boleh. Dan itu roti yang tidak beragi bersama dengan anak domba jantan yang seluruh tubuhnya itu harus dibakar dan dimakan bersama-sama, begitu kan? Satu keluarga, kalau keluarganya terlalu kecil maka bersama dengan tetangganya paruan, begitu, dimakan dalam keadaan siaga, ya, harus memakai ikat pinggang dan memakai kasut seolah-olah hendak betul-betul dalam tergesa-gesa, ya, hendak mau keluar, begitu kan? Nah, peristiwa itu kita melihat menggambarkan sebetulnya karya Yesus di dalam Perjanjian Baru, di mana kemudian kita melihat dalam peristiwa keluaran kalau bangsa Israel pada waktu dikeluarkan dari perbudakan bangsa Mesir, melalui makan roti itu mereka menggambarkan bagaimana tindakan Tuhan memberikan sebuah karya yang membebaskan mereka. Anak domba jantan yang juga simbol Kristus disembelih dan dikorbankan. Lalu roti yang tidak beragi menggambarkan mereka menerima tubuh Kristus atau tubuh Sang Mesias yang kemudian dikorbankan. Jadi itu simbolnya seperti itu, ya. Nah, dikatakan mereka itu harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari berturut-turut. Rotinya tidak boleh beragi. Kalau ada ragi sedikit pun maka mereka akan dihukum mati oleh Tuhan, gitu. Nah, ragi itu sendiri kemudian di dalam Perjanjian Baru menjadi simbol daripada dosa, begitu. Karena kalau kita melihat tubuh Tuhan Yesus yang merupakan roti yang tidak beragi disimbolkan, itu tubuh yang tanpa dosa dikorbankan untuk mengangkut segenap dosa umatnya. Seperti begitu, ya. Oke. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam perjamuan sendiri itu makna roti tidak beragi seperti apa, Pak? Ya, jadi di dalam perjamuan kudus atau the Lord's Supper, begitu ya. Ya, roti tidak beragi seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri pada waktu perjamuan makan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal ke-26, dia kemudian mengambil roti yang tidak beragi, ya. Itu menjadi satu tradisi Paskah, pasti makanannya roti tidak beragi. Yesus pun mengadakan perjamuan Paskah. Jadi seakan-akan Yesus menjelaskan bahwa apa yang disimbolkan di dalam Paskah yang sudah ratusan tahun menjadi tradisi di dalam kehidupan umat Allah, itu kemudian mendapatkan penggenapannya pada dirinya sendiri, ya. Maka kemudian dia pecah-pecahkan roti itu sambil berkata, ini adalah tubuhku, atau ini adalah simbol dari tubuhku. Makanlah dan perbuatlah demikian setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan pembagian atau pemecahan roti itu sebagai pengorbanan tubuhnya yang harus diterima oleh orang-orang yang percaya supaya mereka kemudian menjadi orang yang diselamatkan. Nah, kemudian kita lihat juga itu merujuk kepada Yohanes pasal yang ke-6.
ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, I am the bread of life. Terimalah roti ini, kamu makan roti yang diberikan oleh dunia ini, sebentar kamu akan lapar lagi. Tapi makan roti yang aku berikan, kamu akan dikenyangkan dan memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Nah, jadi roti yang tidak beragi itu menjadi simbol daripada tubuh Kristus yang memberikan kepada kita hidup yang kekal, kelepasan dari perbudakan dosa dan kuasa maut. Begitu. Oke, Pak Antoni. Jadi kalau roti tak beragi itu menyimbolkan tubuh Kristus. Iya. Dan secara khusus di perjamuan kudus nih. Iya. Nah, apakah simbol itu yaitu roti tak beragi sebenarnya bisa nggak sih diganti dengan roti tawar atau kue bolu misalnya? Iya, oke. Nah, menurut saya sih memang demi kepraktisan seringkali orang itu mengganti, ya. Ada orang mengatakan reasonnya begini, karena pada waktu itu di dalam zaman Tuhan Yesus, maka roti itu, roti yang tidak beragi dan roti-roti pada umumnya adalah makanan pokok daripada umat Allah bangsa Israel. Maka kemudian di Indonesia pun kemudian boleh nggak pakai makanan pokok, misalnya ubi atau kemudian jagung atau nasi dan lain sebagainya. Menurut saya pada waktu Tuhan Yesus memberikan simbol itu bukan hanya bicara konteks, tapi bicara teologi gitu. Jadi yang menjadi sarana atau kemudian elemen untuk perjamuan kudus itu bukan hanya kita melihatnya secara kontekstual, relevan pada bangsa, pada kebudayaan tertentu, tapi yang paling penting adalah makna teologisnya. Karena Yesus yang mengatakan roti yang tidak beragi itu adalah tubuhku, simbol dari tubuhku. Dia tidak mengatakan makanan pokok yang lain menjadi simbol dari tubuhku. Dia hanya pakai roti yang tidak beragi. Maka kemudian kalau kita pakai dengan simbol-simbol yang lain, akan sulit orang itu kemudian memahami bahwa itu adalah simbol daripada tubuh Kristus, karena memang Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan itu. Ya, jadi menurut saya kita harus melihat bahwa Yesus bukan hanya pakai makanan pokoknya, tapi itu yang kemudian menjadi simbol dari peristiwa keluaran roti yang tidak beragi, dan itu dipakai. Itu dia. Jadi simbol roti tak beragi adalah menandakan bahwa Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dan itu kita harus memaknainya di dalam setiap kita melakukan perjamuan kudus. Ya, demikian seri Kompas Iman kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Antoni yang sudah memberikan kita pelajaran untuk hari ini. Terima kasih, dan silakan menantikan untuk sesi Kompas Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.